warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas aplikasi dari materi turunan. Gradien garis singgung kurva merupakan aplikasi dari materi turunan. Sekarang kita perhatikan, misalkan Y sama dengan Fx, maka gradien garis dari kurva Y sama dengan Fx itu adalah M sama dengan turunan pertama dari kurva Y sama dengan Fx. M ini merupakan simbol dari gradien. Nah, kemudian dari gradien garis kita akan menentukan persamaan garis singgung. Apa rumus dari persamaan garis singgung? Yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, di mana M ini merupakan gradien garisnya yang merupakan turunan pertama dari kurvanya, yaitu Y sama dengan Fx. Sekarang kita perhatikan contoh dari aplikasi turunan berikut ini. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 di titik 2,8 adalah. Nah, pertama kita akan mencari gradien garis dari kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Ingat, tadi gradien garis adalah turunan pertama dari kurvanya. Kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Maka turunan pertama dari kurva ini adalah 2X ditambah 5. Nah, kalian sudah tahu semua ya cara mencari turunan pertama dari sebuah kurva atau dari suatu kurva. Nah, kemudian karena turunan ini merupakan M, maka M-nya adalah kita substitusikan nilai dari X-nya. X-nya adalah 2. Maka kita substitusikan atau masukkan 2 dikali 2 ditambah 5. Maka M-nya adalah 9. Begitu. Nah, tadi kita sudah mencari persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Sekarang kita akan mencari persamaan garis normalnya. Apa perbedaan antara persamaan garis singgung dan persamaan garis normal? Persamaan garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Maka bagaimana cara mencarinya? Kita juga akan menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Hanya perbedaannya adalah di gradiennya atau di M-nya. Nah, untuk garis yang tegak lurus, maka M-nya M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Kalau kita misalkan M ini tadi adalah M1, misalnya ini adalah M1 ya, maka untuk mencari M2-nya, M2 ini merupakan simbol dari gradien garis normal. Maka untuk mencari M2-nya adalah M2 sama dengan negatif 1 per M1. Oke, tadi kita sudah menemukan M1-nya sama dengan 9. Maka berapa M2-nya? M2 sama dengan negatif 1 per 9. Nah, bagaimana mencari persamaan garis normalnya? Seperti mencari persamaan garis singgung, kita menggunakan rumus ini. Y dikurang Y1 sama dengan M, kita menggunakan M2 dikali X dikurang X1. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya. Y dikurang Y1-nya 8, kemudian M2-nya negatif 1 per 9, X dikurang X1-nya adalah 2. Nah, tinggal kita operasikan saja. Y dikurang 8 sama dengan
Negatif 1/9 dikali X, berarti negatif 1/9 X. Negatif kali negatif plus 1/9 dikali 2, yaitu 2/9. Nah, supaya kalian tidak kesulitan untuk memudahkan kalian mengerjakannya, maka semua ini kita kalikan dengan 9. Maka Y dikalikan 9, 9Y, 8 dikali 9, negatif 72. Maka ini 1/9 dikali 9 adalah negatif X, ditambah 2/9 dikali 9, 2. Nah, sehingga 9Y kita pindah ruaskan X, maka di sini menjadi plus X sama dengan 2 min 72 pindah ruas menjadi 72. Ini adalah 74. Nah, inilah persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Oke, baiklah, kita akan melihat contoh berikutnya dari aplikasi materi turunan. Soal ini biasa keluar di soal USBN. Diketahui grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 berpotongan dengan garis Y sama dengan 4X ditambah 1. Salah satu persamaan garis singgung yang melalui titik potong kurva dan garis tersebut adalah. Nah, pertama kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Kita lihat. Kita anggap ini adalah Y1. Kita anggap ini adalah Y1, ini adalah Y2. Maka ini biasanya harus sama. Y1 sama dengan Y2. Kita substitusikan. Y1-nya adalah 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 sama dengan Y2-nya adalah 4X plus 1. Nah, kemudian kita lihat ini merupakan persamaan kuadrat. Sehingga 2X kuadrat dikurang 3X, 4X-nya itu kita pindahkan menjadi min 4X. Plus 7, satunya kita pindahkan menjadi negatif 1. Nah, ruas kanannya sudah menjadi 0. Sekarang kita sederhanakan. 2X kuadrat negatif 3X negatif 4X itu sama dengan negatif 7X. 7 dikurang 1 itu sama dengan 6, sama dengan 0. Nah, berikutnya kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Caranya, kita lihat caranya. Kita cari, ini adalah perkalian A dikali dengan C. A-nya 2, C-nya 6, berarti 2 kali 6, 12. Kalau ditambah, dapatnya B. B-nya adalah negatif 7. Nah, 12 itu perkaliannya apa saja sih? Bisa 1 kali 12, 6 kali 2, 3 kali 4. Tapi yang memungkinkan untuk dapatnya 7 itu adalah 3 dikali 4. Karena di sini negatif dan di sini positif, maka kedua-duanya bernilai negatif. Coba kita cek ya. Negatif 3 dikali negatif 4 itu adalah positif 12. Negatif 3 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 7. Nah, maka inilah yang kita akan masukkan ke sini. Nah, karena A-nya adalah 2, maka kita keluarkan 2 dikali X. Apa tadi? Negatif 4. Negatif 4. Kemudian X. Ini tadi negatif 3. Sama dengan 0. Nah, ada 3. 2,
sama dengan 0, tidak ada variabelnya, jadi nggak usah kita ambil yang ada variabelnya saja. Ini karena di sini 2, A-nya sama dengan 2, maka ini harus kita bagi dengan 2. Ini pun juga harus kita bagi dengan 2. Nah, sehingga X dikurang 4 dibagi 2, 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Sedangkan yang ini X dikurang 3/2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3/2. Nah, sudah kita temukan dua titiknya, yaitu X1 sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3/2. Nah, kemudian kita akan mencari titik Y. Dari mana kita memperoleh titik Y? Kita substitusikan akar-akar persamaan kuadrat ini tadi ke garis Y sama dengan 4X plus 1. Misalnya untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1. Karena Y-nya sama dengan 4X, maka X-nya ini kita ganti dengan 2 atau kita masukkan 2. Kita substitusikan ya. Sehingga Y-nya sama dengan 8 ditambah 1, 9. Kemudian untuk X sama dengan 3/2 sama. Y sama dengan 4 dikali 3/2 ditambah 1. Sehingga Y-nya sama dengan 4 dibagi 2. 2 ya kan, 2 dikali 3, 6, 6 tambah 1, 7. Sehingga titik yang kita peroleh untuk X sama dengan 2, maka Y-nya adalah 9. Untuk X sama dengan 3/2, Y-nya adalah 7. Oke, begitu. Nah, kita sudah menemukan titik potongnya, yaitu 2,9 atau 3/2,7. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari gradien garisnya. Tadi kurvanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 7. Kita ketahui tadi bahwasanya gradien itu adalah turunan pertama dari kurva ini. Maka turunannya apa? 2 kali 2, 4X dikurang 3. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk titik yang ini, absisnya atau X-nya itu sama dengan 2. Maka gradiennya adalah 4X dikurang 3. Berarti 4 dikali absisnya tadi, X-nya adalah 2, ya kan, dikurang 3. Sehingga M-nya sama dengan 8 dikurang 3, 5. Kemudian untuk titik yang ini, untuk absisnya 3/2, maka M-nya sama dengan 4X dikurang 3. Berarti 4 dikali X-nya adalah 3/2 dikurang 3. Sehingga M-nya sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2 kali 3, 6 dikurang 3 ya 3 gitu. Nah, kemudian barulah kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Rumusnya tadi adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, kita substitusikan Y dikurang untuk titik yang ini, maka Y-nya adalah 9, M-nya adalah 5, X dikurang X1, X-nya adalah 2. Tinggal kita operasikan. Y dikurang 9 sama dengan 5 kali X, 5X. 5 dikali negatif 2, negatif 10. Maka Y sama dengan 5X negatif 10. Ini pindah ruas, jadi ditambah 9. Jadi negatif 1. Nah, ternyata jawabannya sudah ada. Yaitu B. Y sama dengan 5X dikurang 1. Perlukah kita mencari ini? Ya, kalau sudah ada jawabannya nggak usah dicari lagi, tapi tidak apa-apa untuk sekedar belajar ya. Oke, untuk M sama dengan 3, bolehlah kita cari persamaan garis singgungnya seperti apa.
Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya. Y1-nya adalah 7. M dikali M-nya adalah 3 ya, 3 X dikurang X1. X1-nya adalah 3/2. Sehingga Y dikurang 7 sama dengan 3 kali X, 3X. 3 dikali negatif 3/2 berarti negatif 9/2. Ya sudah, supaya kalian tidak kesulitan menghitungnya, maka ini kita kalikan semuanya dengan 2. Ya. Maka Y dikali dengan 2. 2Y min 7 dikali dengan 2. 14, negatif 14. 3X dikali 2 jadinya 6X. 9/2 dikali 2 jadinya 9. Ya sudah, sehingga ini jadinya 2X sama dengan 2Y sama dengan 6X dikurang negatif 9. Ini pindah ruas, jadi negatif 9 ditambah 14 jadinya 5 ya. Oke deh, 5 berarti di sini plus 5. Nah, ini adalah persamaan garis singgung jika M-nya adalah 3. Ternyata yang ada jawabannya ya hanya di yang ini jawabannya. Oke, demikianlah contoh soal aplikasi dari materi turunan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.